Akhir-akhir ini, topik seputar food estate rame banget dibicarakan. Sebenarnya ada apa sih? Instruksi Presiden Jokowi untuk kebijakan food estate atau lumbung pangan ini berawal dari peringatan Food and Agriculture Organization atau FAO yang menyatakan bahwa pandemi COVID-19 berpotensi menimbulkan krisis pangan karena bisa mengganggu distribusi dan ketersediaan pangan. Makanya, pemerintah Indonesia kemudian merespon dengan merencanakan pembangunan food estate untuk mendongkrak produksi pangan pokok seperti beras di beberapa provinsi diawali oleh Kalimantan Tengah. Gak lama kemudian, program ini juga masuk ke dalam proyek strategis nasional dengan alasan menjaga ketahanan pangan nasional. Pertanyaannya nih, sebenarnya tepat nggak sih kebijakan food estate ini? Nah, coba kita cek dulu ya kondisi stok beras nasional di tahun lalu. Ternyata nih, produksi stok beras kita cukup buat memenuhi kebutuhan sepanjang tahun 2020. Dan ngomong-ngomong soal ketahanan pangan, data dari Global Food Security Index bilang ada 3 aspek yang membuat indeks ketahanan pangan Indonesia menurun di tahun 2020. Yang pertama, kemudahan akses masyarakat dalam mendapatkan pangan. Yang kedua, kualitas dan keamanan pangan termasuk keragaman jenis dan kandungan nutrisi dari pangan itu sendiri. Yang ketiga, ketahanan sumber daya alam Indonesia untuk beradaptasi dengan dampak krisis iklim. Kalau dari aspek ketahanan pangan, indeks Indonesia malah di atas rata-rata dunia. Jadi harusnya nggak masalah dong. Tapi kenapa ya aspek ini yang justru direspon oleh pemerintah Indonesia lewat program food estate dan dikebut pula? Terus sebenarnya di mana sih lokasi food estate ini? Jawabannya nggak ada yang tahu. Karena lokasi tepatnya nggak pernah dibuka oleh pemerintah ke publik. Yang kita tahu, di Kalimantan Tengah, pemerintah merencanakan pembangunan proyek food estate di lahan bekas proyek pengembangan lahan gambut 1 juta hektar atau proyek PLG yang dibangun saat era kepemimpinan Presiden Soeharto. Padahal, di 74% kawasan bekas PLG, terdapat kategori lahan gambut yang sebaiknya nggak dijadikan lahan pertanian. Lalu, proyek food estate ini juga nggak direncanakan dengan matang. Program ini cuma didasari dengan kajian lingkungan hidup secara cepat dan minim partisipasi masyarakat. Analisa dampak lingkungan atau AMDAL pun baru dibuat setelah proyek berjalan. Perencanaan dan pelaksanaan yang bermasalah ini diprediksi bisa menimbulkan dampak buruk baik untuk lingkungan, sosial, dan juga ekonomi. Nah, terus kalau pertaniannya di atas lahan gambut gimana tuh? Ya bakal bermasalah karena lahan gambut adalah lahan basah dan biasanya perlu dikeringkan dengan dibuat kanal-kanal supaya bisa ditanami oleh tanaman spesies yang tidak ramah gambut. Padahal kalau lahan gambut kering, saat musim kemarau lahan gambut itu akan mudah kebakaran dan saat musim hujan lahan gambut akan mudah kebanjiran. Selain itu, drainase juga akan membuat kandungan pirit di dalam gambut naik ke permukaan dan menjadi senyawa yang beracun yang kemudian mencemari tanah, saluran air, dan juga sungai. Dari segi produktivitas, hasil panen lahan gambut jauh lebih rendah dibandingkan lahan mineral. Hal ini disebabkan karena tingginya tingkat keasaman lahan gambut, rendahnya unsur hara, dan terbatasnya teknologi serta pengetahuan pertanian di atas lahan gambut. Hingga sekarang, belum pernah ada proyek food estate di atas lahan gambut yang terbukti berhasil. Yang ada adalah monumen kegagalan di masa lalu. Misalnya, pada proyek PLG di tahun 1995, selain target yang terrealisasi hanya 8%, warisannya adalah lahan gambut yang kemudian rusak. Lahan gambut yang rusak ini juga akan menyumbang kebakaran besar dan asap pekat di tahun 1997 dan terus berulang setiap tahunnya hingga sekarang. Pasti sering dong dengar kebakaran gambut tiap tahunnya. Lalu ada juga proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate atau MIFE di Papua. Selain hanya 400 hektar dari total target 1,2 juta hektar yang terrealisasi, proyek ini pun meninggalkan konflik sosial dengan masyarakat setempat. Program food estate rawan mengulang sejarah yang buruk. Tanpa kejelasan perencanaan serta komitmen menjaga keseimbangan lingkungan dan sosial, lagi-lagi pasti masyarakat yang akan terkena dampaknya. Mau tahu ulasannya? Silakan cek di situs foodestate.pantaugambut.id.